اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم استرنا بالقرآن، اللهم أعزنا بالقرآن. Yang masuk di Mudah-mudahan sadar baik bersama dan guru menarik bersama musisi yang dan masih diperkenalkan secara resmi karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أوصي وإياكم بتقوى الله وبالعزم من الله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نقول ولا نشرب وتختلفون على طعامي اجتمعوا على طعامي واذكروا اسم الله وباركوا فيه. Setelah menjadikan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, iman, saya Allah hadirkan kembali kita di masjid dalam keadaan hanya usia dan Allah berikan nasihat. Semoga di bulan Ramadan ini senantiasa kita mampu meningkatkan kualitas iman kita hingga bisa bertakwa. Semoga segala ikhtiar untuk mencukupi keluarga tercinta senantiasa berkah. Salawat dan salam tercurah selalu kepada syurga dan kekayaan yang dimana-mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kekasih Allah dan juga Nabi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan sifat sebenarnya. Hadirin dan jemaah mohon izinkan di kesempatan Jumat kali ini sebagai berbakti berwasiat kepada diri Yesus untuk ada di sini. Mari kita sama-sama tanjim untuk meningkatkan amal ibadah kita dari Ramadan ini. Apa itu berkah? Apakah seseorang di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang mana dia memohon kepada Allah segala diminta sampai mengangkat tangan ke atas. Ketika itu Nabi melirik sahabat tersebut. Bagus doanya, panjang, bagus, apa yang diminta. Namun kata Nabi, pakai payus saja untuk itu. Baik sahabat, bagaimana mungkin doa kamu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah? Ada hijab yang menghalangi, ada hijab, ada penghalang dikabulkannya doa kamu. Sahabat takut ya Rasul, aku ini lama berdoa, begitu panjangnya doa dan permintaannya kepada Allah. Kamu kata Anda bagaimana mungkin doa aku ini akan dijawab? Ada hijab yang tidak akan pernah tembus oleh mata. Sahabat kalian, coba beritahukan kepada aku ya Rasulullah. Apakah kamu ingin tahu sekali? Iya. Yang pertama catat kata Rasul, wahat amu haramun. Selama ini rezeki yang kamu makan dari barang yang haram. Iya benar, sahabat. Wa masyahu haram, yang diminum pun dari barang yang haram. Begitu juga apa yang dipakai oleh kamu, perhiasan, pakaian, haram dari barang yang haram. Waktu dia haram. Begitu juga badan kamu tumbuh dewasa dari barang yang haram. Ini yang disampaikan kepada sahabat kita. Pakai tali saja berdoa itu, bagaimana mungkin Allah akan
tetap berkah. Sekalipun kami mencoba sudah maju baliknya dunia mencari nafkah rezeki, tidak akan ada keberkahan. Sudah maju baliknya dunia mencari nafkah rezeki, tidak akan ada keberkahan. Ayat ini satu. Ini yang disampaikan. Ternyata hal-hal yang menghalangi doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan tidak bagus doanya, bukan tidak lama doanya, namun ada hal yang dia makan selama ini. Pakaiannya, minumannya, makanannya, dan badannya tumbuh dewasa itu dari hal yang haram. Maka disamping dia bangsa. Ketika sahabat mengatakan ini nama keluarga sebaru, aku ini makan yang sudah minum banyak, namun tidak pernah kenyang-kenyang, walau nisbat. Kalau sudah apapun, sahabat kaget, masa ada makan dan minum tidak pernah kenyang? Salah satunya adalah hilangnya keberkahan dalam dunia. Ada sesuatu yang haram yang menghalangi doa kamu dijawab oleh Allah. Jadi sudah dimaafkan. Sekalipun dimaafkan Allah, tidak memohon kepada Allah di 10 terakhir memperbanyak ibadah, mengencarkan kain sarung, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah. Tapi kalau ada yang menghalangi doa dikabulkan, itu mustahil. Maka disampaikan dan pertama jika ingin ada keberkahan dan doa kamu dikabulkan, yang pertama hindari segala sesuatu yang sifatnya haram, apakah itu usaha haram ataupun dibelanjakan di jalan yang bukan diridhoi Allah. Ini syarat pertama mutlak jika ingin ada keberkahan dalam rezeki. Arti bangga itu kan syukurul khair bila diwazir, tetap dan tambahnya kebaikan dari Allah untuk dirinya ditularkan. Orang sekarang bukan berkah, tambah rezeki, tambah kurang berkah ini. Di mana Allah memberikan rezeki begitu banyaknya yang luas, dari mulai sehat lahir, sehat batin, kurang dan kurang. Karena keberkahan dicabut oleh Allah. Ya para penguasa sudah begitu banyak ratusan juta bangsa miliaran triliunan dicabut keberkahan oleh Allah, selalu kurang dan kurang. Dari korupsi, maman, kaya dan sengsara. Harta yang dia dapatkan dari cara yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh agama, dan dicabut keberkahannya dari kubur. Satu akan menjadi malapetaka bagi keluarga tercinta. Sebanyak apapun harta kekayaan kita, begitu juga setinggi apapun jabatan kita, jika tidak dengan cara yang halal, apapun kehancuran kita. Maka di sini Allah mengampuni hamba kita. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, cukupkan rezekiku dari yang halal. Ini kunci pertama, bukan banyak, bukan besar, tetapi halal. Kita sekarang ini ambil mudah, ingin cepat kaya dengan cara yang halal. Kalau kita dia, kalau prostitusi, jual beli dan sebagainya yang haram, ini tidak akan ada keberkahan sedikit pun. Justru akan menghancurkan rumah tangga seseorang, tidak begitu. Betul awalnya baik, betul awalnya kelihatan sukses, tapi ujungnya diamani ke bawah Allah. Dia apa yang lakukan? Maka Allah dalam diri paling dalam manusia dulu. Barang siapa yang berpaling dari pernyataan itu, melanggar aturan agama yang sudah digunakan dalam aturan agama, yang halal dari halal, yang haram dari halal, maka hidupnya akan selalu sulit.
gaji ratusan juta, korupsi masih ya Allah. Kapan mau bersyukur? Gaji ratusan juta, korupsi masih ya Allah. Kapan mau bersyukurnya? Ini karena keberkahan sudah dicari, awalnya dari yang haram. Kalau sesuatu didapatkan dengan yang haram akan dibelanjakan di jalan yang haram pula. Itu bukan pasti. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, mari kita memohon Allahumma inni ya Allah, turunkan, berikanlah, cukupkanlah kepada kami rezeki yang haram, jauhkanlah dari yang haram. Wahai abdi dan manusia, sehingga kami akan menjadi hamba yang senantiasa kaya jiwa, kekayaan selalu menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit disyukuri, banyak apa. Ini zaman sekarang sudah begitu hebat dan dahsyatnya. Sebuah negara akan hancur, iya, akan hancur sedikit demi sedikit. Dan korupsi, kenapa di zaman tersebut ketika itu dipotong tangannya, akan ada efek jerah bagi mereka yang melakukan perbuatan demikian. Hukum haram. Kenapa di zaman Rasul ketika itu dihukum agama menegakkan hukum Allah? Ketika yang berzina dirajam. Anak muda, perawan dan bijak 100 kali cambuk. Bukan kejam, justru menjadi pembelajaran yang berharga untuk masa depannya. Tak ada yang muda dan Anda berzina, maka dicambuk 100 jilid dan dihukum sampai mati ketika itu. Allah itu. Mengenai korupsi sekarang di Indonesia tidak akan pernah padam. Kenapa? Karena hukumnya tidak efek jerah. Di penjara 10 tahun, misalnya remisi tiap tahun. Selalu jadi selalu memakai itu. Rakyat kecil yang babak belur, yang paling panjang, yang untuk menutupi kebutuhan juga dibakar hidup-hidup. Tidak ada rasa manusiawi. Berani kepada rakyat kecil. Bukan seperti itu Nabi menghukum orang. Tak ada pencuri, bukan dihukum dengan kejam. Ditanya, apa masalahmu? Itu yang Nabi tanya kepada rakyat kecil itu. Bisi dosa apapun, bisi dosa apapun udahan, beri. Bukan disisa, dipukul, dibakar sampai mati. Islam tidak mengajarkan demikian. Haram hukumnya. Apalagi seorang muslim membakar seorang muslim lainnya. 1 nyawa 1000 nyawa gantinya. Tidak boleh. Darahnya, kehormatannya haram bagi umat Islam kita melakukan demikian. Apalagi memakan nyawa seseorang. Oleh karena itu berpikir aja, jika ada permasalahan di masyarakat di musim Ramadan begini, banyak pencurian, udahlah, kalau udah. Bisa jadi orang yang dicuri itu karena kurang jahat, bisa jadi kendaraan tidak bisa mati. Tidak mungkin seseorang yang melakukan berbuat demikian begitu saja. Pasti ada hal lain yang tidak diberikan. Maka orang yang dengan pencuri, mari lakukan aja menjadi introspeksi, belum menyalahkan orang lain. Itu yang kami ajarkan dalam Islam. Maka ada pencuri bukan dipukul, dihabisi. Ditanya, kenapa marah pencuri? Apa tidak ada beras di rumah? Tidak ada makanan? Kalau menjadi kebiasaan, berikan pendidikan yang baik. Arahkan. Ada pejabat yang berkuasa yang melakukan kezaliman kepada rakyat sampai triliunan. Biarkan itu tidak ada berani. Alhamdulillah, tidak punya hukum pada yang berbenci Allah. Amal yang akan kita, karena yang demikian akan menjadi malah akan untuk tidak dulu kita terbawa sampai akhir. Barakallahu. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata Muhammadan abduhu wa rasuluhu
Hadirin yang dirahmati yang kedua, apalagi yang Allah berkata, yaitu dikarenakan Islam yaitu dikarenakan Islam berapa jika kamu ingin makan berjamaah dengan dua berjamaah. Kenapa Nabi menyuruh kita berjamaah supaya ada keberkahan di situ? Salah satunya adalah bentuk empati yang akan timbul nanti ketika kita makan bersama, merasakan bagaimana baiknya orang lain dalam kesusahan. Itu iman bulan Ramadan. Makanya ikut jamaah ini yang membagikan makanan luar biasa di kita Indonesia. Ya, anak-anak muda di jalan membagikan makanan untuk orang-orang yang sakit ataupun tidak. Yang penting dia bersama di bulan Ramadan begitu angka terpuji. Guru-guru begitu juga sistem anak itu dari satu bungkus kain yang bagikan ke masyarakat. Itu luar biasa sambutan ini. Belum dari aparat, dari yang lain. Atau tidak, kita perlu malu. Sekalipun hanya ini saja. Karena kita katakan dari siapa yang memberikan tikor kepada orang yang sahur, maka pahala sama seperti dia melaksanakan itu. Untuk itu berjamaah, tidak perlu lagi makan bersama. Itu juga dicontoh. Dan yang tadi yang disampaikan, setelah istiqamah malam, orang itu jangan lupa ada kondisi yang tidak kondisi supaya berkah makan kita, maka awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beraktivitas manapun kita, dari mulai kata Nabi, kami diawali dengan basmalah itu perbuatan yang suci. Nabi katakan, Quran berhenti baik-baik untuk Bismillah sudah awal terputus kemarin. Jika seorang mulai pekerjaan dia dari awal dengan basmalah. Ketika makan Bismillahirrahmanirrahim, Islam mengajarkan. Ketika menyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengumpulkan jenazah Bismillahirrahmanirrahim. Kami ajarkan hal dengan Bismillah. Mana yang tidak dikawal? Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal pesawat wanita yang naik Bismillah, mau tidur bersama dengan pasangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Itulah ibadah. Semuanya dilakukan dengan Bismillah. Maka Nabi ke sahabat tersebut ibarat maka sekarang akan lebih mudah. Rezeki yang kita cari senantiasa ada dengan berkah. Khususnya tercinta. Mari kita sama-sama dan mengenalkan kita dengan kami Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 ya Rabbana, kama yang izati wasifakan. Allahumma firli wa min al-ghayya wa hamduma ta'ala. Rabbana firli wa min wa min al-ghayya yaqum. Rabbi atina sholihin, Rabbi ja'alni masuk wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Allahumma firli bi halalika an-haramika wa aghnini bi fadlika an mansik. Allahumma nas'aluka al-huda wa al-rafaqa. Allahumma nas'aluka keselamatan di din wa afiyatan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa qawatan wa maghfiratan. Allahumma amin alaina bi sakaratil maut wa najatan wal hamdulillah rabbana amin wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. متاعا ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة فلعلها مطر أولئك هم الكفرة الفجرة. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله